Hai Sobat HI, welcome back to Time for Theory. Nah Sobat HI, bagi kamu yang saat ini sedang belajar di ilmu hubungan internasional atau tertarik untuk belajar di ilmu hubungan internasional, kamu perlu banget untuk memahami teori atau perspektif HI. Nah kali ini aku bakal bahas tentang perspektif mainstream atau yang sering banget digunakan dalam ilmu hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Sebenarnya juga yang sering dipakai adalah Marxisme, cuma aku udah pernah bahas Marxisme beberapa kali di video yang ini dan yang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja bahas ketiga perspektif ini. Simak videonya sampai habis ya. Perspektif realisme telah dominan sejak tahun 1940-an. Tokoh realisme yang paling terkenal diantaranya adalah Hans G. Morgenthau, E. H. Carr, dan Nicholas Pikeman. Namun, sebenarnya sebelum hubungan internasional dijadikan disiplin ilmu, yaitu pada tahun 1919, telah banyak juga tokoh yang mendasari realisme, tapi belum berfokus kepada ilmu HI, seperti Heraclitus, Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes. Pemikir-pemikir terdahulu setuju pada tiga hal, yaitu konflik bersifat permanen dalam kehidupan manusia. Kunci untuk mengatasi sesuatu ini adalah pengetahuan politik dan kebijaksanaan, serta tidak ada solusi yang bersifat permanen. Kemudian, Morgenthau menuliskan 6 prinsip realisme yang meliputi objektivitas, di mana politik diatur oleh hukum objektif, dan objektif sendiri adalah kodrat dari manusia. Yang kedua adalah politik internasional harus didasari oleh kepentingan dan kekuasaan. Yang ketiga, kepentingan memiliki makna yang tetap. Yang keempat, moral universal tidak bisa diterapkan ke tindakan negara. Yang kelima, tidak ada prinsip moral yang diakui secara universal. Dan yang terakhir yaitu secara intelektual, lingkup politik berbeda dengan lingkup lainnya. Secara ringkas, asumsi dasar realisme menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah egois dan individualistik. Aktor yang diakui dalam perspektif ini ialah negara. Beda lagi ya dengan neorealisme. Selanjutnya, negara atau manusia bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri atau kepentingan nasional. Yang keempat, sistem internasional adalah anarki, di mana tidak ada kekuatan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, sistem ini cenderung diwarnai dengan konflik. Selanjutnya, isu utama yang dibahas dalam perspektif realisme cenderung berkisar kepada keamanan. Makanya, cocok banget untuk membahas isu-isu seperti nuklir, kekuatan militer, dan lainnya menggunakan perspektif realisme. Tahukah Sobat HI kalau liberalisme adalah nemesis atau tandingan utama dari perspektif realisme? Nah, perspektif ini tampil kuat setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Sama seperti realisme, sebenarnya cukup banyak juga ahli terdahulu yang menyumbang pemikirannya kepada perspektif liberalisme, seperti John Locke, Adam Smith, Immanuel Kant, dan lain-lain. Berdasarkan pada filsafat tokoh-tokoh liberal klasik, Stan Pettiford dan Dies menuliskan bahwa manusia, begitu juga dengan negara, bersifat rasional yang dapat mengartikulasi prinsip moral dan aturan yang berlaku. Kebebasan individu di atas segalanya, manusia memiliki pandangan positif dan progresif, serta percaya pada perubahan positif di dunia hubungan internasional. Selain itu, kaum-kaum liberalis juga mementingkan adanya agensi, konsep saling ketergantungan. Dapat dilihat bahwa liberal berfokus kepada kebebasan, kerjasama, perdamaian, dan kemajuan. Asumsi dasar dari liberalisme sendiri adalah yang pertama, sifat dasar manusia pada dasarnya itu terkendali. Meskipun ada kepentingan, namun manusia lebih mudah untuk mencapai kepentingan itu dengan kerjasama dan kesepakatan.
Selanjutnya, aktor yang diakui pada paham atau perspektif liberalisme ini adalah negara dan bukan negara. Maksudnya bukan negara, meliputi individu ataupun organisasi internasional. Selain itu, negara bergerak sesuai kepentingan bersama. Walaupun sistem liberalisme juga mengakui adanya sistem anarki di dunia internasional, namun perspektif liberalisme ini lebih melihat bahwa adanya kerjasama antar negara dalam sistem itu sendiri. Selanjutnya, isu yang dibahas dalam perspektif ini cenderung berkisar kepada isu ekonomi dan kesejahteraan seluruh umat di dunia. Lantas bagaimana dengan perspektif konstruktivis? Perspektif ini mulai muncul ke permukaan sejak dekade 1990-an atau setelah Perang Dingin berakhir. Perspektif ini tumbuh karena adanya diskursus antara filsafat ilmu dengan filsafat sosial. Para pemikir konstruktivis berpendapat bahwa adanya social construction yang mana individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi. Nah, pemikir yang paling terkenal dari konstruktivis adalah Alexander Wang. Konstruktivisme juga berpendapat kalau sistem internasional itu anarki loh. Hanya saja, anarki di sini tidak selalu bersifat konfliktual. Kalau kata Alexander Wang sih, anarchy is what state make of it. Artinya, itu semua tergantung dari interaksi antara negara-negara itu sendiri. Tidak seperti dua perspektif sebelumnya, konstruktivis lebih berfokus kepada identitas, kepercayaan, norma, nilai suatu negara. Karena menurut kaum konstruktivisme, hal-hal tersebut sangatlah menentukan interaksi di antara negara-negara yang bersangkutan. Nah Sobat HI, mungkin itu aja dari aku penjelasan tentang perspektif mainstream di HI. Semoga video ini bermanfaat. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di Time for Theory selanjutnya. Dadah!